Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin, jurusan Ilmu Kelautan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang keenam, yaitu sistem hormon pada ikan. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ialah suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran pelepasan untuk mengalirkan hasil getahnya keluar dari kelenjar. Oleh karena itu, kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini disebut hormon, dan hormon tersebut langsung masuk dalam peredaran darah atau limf atau cairan badan yang diedarkan ke seluruh tubuh, akan mempengaruhi organ-organ sasaran pada organisme. Prinsip kerja hormon: yang pertama, dihasilkan dalam jumlah tertentu. Yang kedua, menuju ke target tertentu. Yang ketiga, dapat bertahan dalam waktu tertentu. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut juga hidofisa, terletak di lekukan tulang di dasar otak, di bawah diencephalon, suatu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon. Fungsi dan strukturnya: merupakan organ tubuh yang sangat rumit dan sulit, terdiri dari dua bagian utama, yaitu adenophypofisa dan neurohypofisa. Yang kedua, kelenjar tiroid. Peran hormon ini terhadap ikan sangatlah penting. Terdapat pengontrolan perkembangan dan osmoregulasi. Hormon tiroid terdiri atas toksin, tiroksin, dan sejumlah kecil hormon iodin. Hormon tersebut dibentuk dalam molekul tiroglobin dan diserap oleh pembuluh darah pada kelenjar tiroid. Kelenjar yang ketiga, kelenjar paratiroid. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esofagus. Yang keempat, jaringan internal. Pada Elasmobranchia, jaringan ini bentuknya memanjang, terletak pada bagian belakang ginjal. Jaringan internal mensekresikan hormon adrenokortikosteroid yang mengontrol proses osmoregulasi dengan cara mempengaruhi ginjal. Yang kelima, jaringan kromafin. Kromafin dan jaringan medulia dimasukkan serabut ganglion dari sistem saraf oronom dan kelenjar endokrin adrenal medulia. Keduanya sebagai derivat endokrin dari neural crest embrio. Jaringan ini mensekresikan adrenalin, mengadakan respon terhadap hormon ini dalam berbagai cara, seperti menaikkan kadar gula dalam darah dan menaikkan tekanan darah. Yang keenam, kelenjar ultimobranchia. Kelenjar ini homoglog dengan kelenjar paratiroid. Mamalia. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esofagus, dekat sinus venosus. Pada Elasmobranchia, kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah parini. Yang ketujuh, gonad. Dari struktur dan pertumbuhannya, gonad merupakan kelenjar endokrin. Hal ini sangat penting dalam pemijahan, pembuatan sarani, dan aspek-aspek tingkah laku reproduksi lainnya. Estrogen mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sistem genital betina.
dan mengatur sifat seksual sekunder. Sel intersisial menghasilkan hormon-hormon jantan dan secara keseluruhannya dinamakan androgen. Yang ke-8, pulau-pulau Langerhans. Pada ikan bertulang sejati, biasanya jaring ini terdapat di pylori caeaca, usus kecil limpa, dan empedu. Jaringan ini menghasilkan insulin yang berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan dalam pengubahan glukosa menjadi glikogen. Sekian dari pemaparan materi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.